Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami inna wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil pengabdian internal kami tahun anggaran tahun 2020-2021 dengan judul Peningkatan Kepemimpinan Karang Taruna RW 1 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Permasalahan di dalam Karang Taruna RW 21 yaitu bagaimana Karang Taruna 1 harus dapat berkembang atau paling tidak adalah dapat survive, di mana Karang Taruna yang dapat berkembang dan dapat survive dibutuhkan pemimpin yang memiliki kinerja yang tinggi, pemimpin yang handal, memiliki pemimpin yang efektif. Di mana pemimpin Karang Taruna Desa 1, jika pemimpinnya kinerja rendah, maka perlu dikembangkan untuk meningkatkan kinerja yang tinggi. Di mana Karang Taruna RW 1 yang ingin meningkatkan kinerja dalam aspek manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait dengan pemimpin yang efektif dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas bawahannya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program kerja. Nah, kinerja anggota Karang Taruna RW 1 itu biasanya dari aspek kuantitas atau output pekerjaannya yang dihasilkan dan kualitasnya, kesesuaian dalam pekerjaannya, kecamatannya, ketelitiannya, keindahannya, ya, kadang-kadang juga kebersihannya, ya, dalam kurun waktu sesuai dengan standar rata-rata yang digunakan para pemuda Karang Taruna dalam pekerjaan dibutuhkan berapa waktu lamanya. Nah, berdasarkan permasalahan Karang Taruna ini, maka perlu ada pembinaan pembelajaran leadership dan juga peningkatan kualitas efektivitas kerja dalam kelompok atau sinergi kelompok atau tim yang efektif. Seperti itu. Nah, materi yang dalam pengabdian ini yaitu yang saya paparkan dalam pembinaan pembelajaran terkait dengan gaya kepemimpinan yang ada di Balai RW itu, yaitu saya terkait dengan strategi gaya kepemimpinan, yaitu melakukan yaitu teori-teori dari bukunya Han Bakat, yaitu gaya kepemimpinan ada telling, selling, ya, participation dan delegating. Ya, itu materi-materi yang saya paparkan dalam proses pengembangan kepemimpinan efektif dalam menghadapi kasih atau tingkat kematangan para bawahannya, ya, atau anggotanya. Lalu bagaimana tim kompak? Nah, itu materi tim yang efektif. Nah, dalam pemberian materi yaitu gaya kepemimpinan dan tim efektif, yaitu dengan metode sama, ya, karena pandemi, ya, sehingga lebih efektif saya menggunakan dengan sistem ceramah dan juga ada feedback, yaitu dengan cara diskusi. Lalu hasil dari pengabdian ini dari proses pembelajaran leadership, ya, dengan ceramah dan diskusi dan juga tim efektif, di mana proses pembelajaran leadership pada Karang Taruna 1 kita melakukan leadership, selaku pemimpin berhasil memengaruhi anggota kelompoknya untuk melaksanakan pekerjaan. 2, peningkatan kualitas tim yang efektif pada Karang Taruna RW 1, yaitu berlaku pemimpin organisasi Karang Taruna 1 dalam memberikan instruksi spesifik, ya, dan pelaksanaan pekerjaan bersama tidak ada pengaruhnya yang signifikan dengan kinerja anggotanya dalam unit sasaran praktik dengan gaya spesifik, dengan model
menyelia pelaksanaan pekerjaan itu nggak ada pengaruhnya yang signifikan terhadap kinerja anggotanya untuk memenuhi sasaran dan standar kinerja, yaitu kuantitas dan kualitas dan ketepatan waktu. Lalu yang ketiga, perilaku pemimpin dalam memberi keputusan, memberi kesempatan bawahannya, memberi kejelasan, juga memberi ide, memberikan dalam keputusan, yaitu dengan sistem participating, dan juga memberikan tanggung jawab, ya, keputusan pekerjaan ada pengaruh signifikan dalam keanggotaan sasaran. Dari penjelasan ini tentang leadership, kalau di Karang Taruna 21, kalau menjalankan suatu program kerja, harus dengan sistem training dan selling ini tidak ada pengaruhnya terhadap anggotanya. Ya. Berarti anggota-anggota Karang Taruna sifat dengan lebih besar dalam aspek humanisme, yaitu aspek hubungan, yaitu dengan sistem persaudaraan, yaitu participating, dan juga memberikan suatu kepercayaan kepada anggotanya dengan sistem delegating. Berarti Karang Taruna ini kalau ingin memberikan pemilih ideal dalam RW 21, yaitu gaya partisipatif dan juga mendelegasikan, yaitu meningkatkan hubungan dengan para anggotanya dan juga memberikan kepercayaan kepada anggotanya. Ya, itulah bagian dari sifat participating maupun dari sifat delegating. Nah, saran bagi pembina Karang Taruna 21 di jajaran RW, yaitu menyusun program pengembangan dan pelatihan pemimpin yang lebih tepat guna dalam teknik kepemimpinan. Yang tadinya hanya sistem participating dan delegating, yaitu dan sifat persaudaraan dan kepercayaan, ini lebih diprogramkan lagi. Bagaimana membangun trust dalam kelompok, ya, membangun trust dalam satu kelompok, dan juga memberikan wujud kekerabatan atau wujud persaudaraan antara anggota satu dengan yang lain. Ini perlu ada pelatihan atau satu workshop atau membuat suatu aspek psikologis, ya, atau membangun mindset bahwa dalam satu tim Karang Taruna adalah saudara. Persaudaraan ini yang memperkuat dalam aspek partisipatif, ya, dan juga memberikan suatu kepercayaan dalam aspek delegatif. Bagaimana anggota diberi kepercayaan kepada pemimpinnya yang menjalankan suatu amanah. Ini perlu suatu pendoktrinan dalam menyusun program pengembangan dan pelatihan kepemimpinan yang lebih tepat. Nah, khususnya teknik kepemimpinan dalam memberikan suatu kepercayaan dan juga membangun suatu persaudaraan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.